sepakat bukan sepenuhnya salah partai politik, harus dilihat case by case. Gini, kalau kita lihat pilkada itu sebetulnya kan bisnis harapan tuh. Jadi ada hitungan bisnisnya yang ngejual harapan ke rakyat. Yang paling bisa diterima lah harapannya itu paling bagus tuh biasanya dia yang menang. Nah, jadi memang di dalam pilkada ini akhirnya banyak yang juga berpikiran pragmatis karena bisnis tadi kan. Daripada saya zong, saya nggak usah maju deh, saya tetap di DPR, saya tetap di DPRD. Atau misalnya seperti Bang Doli sampaikan tuh yang terjadi juga. Pokoknya daripada si incumbent, mendingan kita matikan dia, kita munculkan lagi orang baru. Orang baru misalnya yang lebih bisa diatur dan daripada incumbent. Kita aja yang baru, kira-kira nah gitu, gitulah kira-kira. Ini incumbentnya nggak bisa diatur nih, kita cari aja yang baru lah gitu. Ya, dan itu emang terjadi. Itu terjadi kan, makanya menurut saya kalau kita bicara kota kosong itu, kita juga mesti bicara tentang ambang batas atas. Nah itu mungkin yang belum pernah dibicarakan ya Bang. Ini oke lah kita dan batas bawahnya itu 6,5, 7,5, 8,5. Tapi harus ada ambang batas dong, 30% misalnya. Supaya tidak diborong semua tiket itu sampai 16 partai politik, iya, bahkan 18. kalau misalnya nanti threshold disepakati 0% pun, itu tetap harus ada ambang batas atas. Sehingga orang nggak bisa main borong semua. Keroyokan. Dan akhirnya yang nggak ada calon lain. Justru yang menarik pada saat sekarang ada yang mengajukan ke MK, kota kosong harus tetap ada. Berapapun calonnya harus ada kota kosong. Ini kan untuk menerjemahkan atau memberikan aspirasi bagi orang yang pokoknya saya nggak mau yang itulah. Saya mau yang baru, saya mau yang lain aja karena jagoan saya nggak ada. Maka harus ada kota kosong. Maka si kota kosong ini kan diterjemahkan sebagai bagian dari demokrasi juga nantinya. Nanti kita dalami lebih jauh soal uji MK itu, Mas Hensat. Tapi berarti Anda sepakat bahwa fenomena kota kosong tidak bisa sepenuhnya disalahkan partai politik? Ya, oke. Oke ya, sepakat ya. Kok tumben gampang sekali sepakatnya Mas Hensat? Ya kan mau ini kan. Tapi pemirsa, kami harus jelaskan dulu ya bahwa Pilkada Serentak 2024 bakal terasa hambar sebetulnya di 41 daerah. Mudah-mudahan bisa berkurang 41 daerah ini karena hanya ada satu pasangan calon yang ikut pilkada. Artinya saat pencoblosan 27 November nanti pemilih hanya punya dua alternatif, memilih calon tunggal atau kota kosong. Kita akan lihat dari 41 daerah dengan kota kosong itu sebetulnya ada di mana saja sih daerah-daerahnya. Ini sudah kami petakan, 41 daerah itu tersebar hampir dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi kalau mau kita tarik lebih spesifik, ada satu di antara 41 ini yang merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu ada di Papua Barat. Sisanya ini tersebar di mana di Pulau Jawa juga banyak, ada 5 kota, totalnya ada 35 kabupaten juga yang sejauh ini akan menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal melawan kota kosong. Nah, dari 41 daerah dengan kota kosong ini ternyata 33 diantaranya itu diikuti oleh calon tunggal yang merupakan petahana. Jadi bisa kita bayangkan betapa dominasi dari calon petahana ini begitu besar sehingga akhirnya tidak ada pesaingnya di daerah-daerah tersebut. Berikutnya kita akan lihat bagaimana fenomena munculnya calon tunggal di Pilkada Serentak sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 2015. Kita lihat perbandingan jumlahnya di tabel ini. Di 2015 kita juga harus melihat ya peserta pilkada yang ada di tiap tahun itu berbeda. Di 2015 ada 269 daerah dan daerah dengan kota kosong 3. Berarti presentasinya kecil sekali sebetulnya. Kemudian 2017 101 daerah, 9 daerah dengan kota kosong. Lanjut kita ke tahun 2018 naik menjadi 16 daerah karena memang daerah peserta pilkadanya juga naik menjadi 171. Kemudian di tahun 2020 ada 270 daerah peserta pilkada dan daerah dengan kota kosongnya 25 daerah. Dan untuk Pilkada Serentak 2024 memang paling banyak ini daerahnya dibandingkan dengan pilkada-pilkada serentak lainnya. Ada 545 daerah sehingga jumlah daerah dengan kota kosongnya juga terlihat lebih banyak ya dibandingkan yang lain karena peserta daerahnya itu banyak 41 daerah. Tapi mudah-mudahan bisa berkurang jumlah ini karena ada masa pendaftarannya yang ternyata diperpanjang oleh KPU. Tapi pertanyaan saya kembali ke Mbak Titi, menurut Anda apakah setiap pilkada serentak memang kita sudah lihat muncul fenomena kota kosong. Tapi kenapa kemunculan kota kosong pada pilkada serentak 2024 ini kental dengan aroma kesengajaan. Sengaja dibuat tercipta kota kosong. Iya, tadi Bang Doli juga sudah menyebutkan intensi itu salah satunya karena tidak menghendaki incumbent atau petahana.
cara satu-satunya mengalahkan petahana yang dilalanya tidak disukai oleh partai, tapi ternyata elektabilitasnya tinggi. Nah itu adalah dengan blokir akses pada pencalonan, itu ada motifnya. Yang kedua tadi, fenomena memang ada kepala daerah yang populer, yang elektabilitasnya tinggi. Itu harus diakui ya, kita sebut saja branding misalnya. Eri Armuji di Surabaya itu sangat tinggi elektabilitasnya. Jadi partai juga merasa ya sama saja sia-sia kalau melawan orang yang 80% sudah punya potensi keterpilihan. Hitungan bisnis juga ada tuh. Di situ kan jadinya. Nah, ya betul. Termasuk ya yang kemudian lebih baik kita kompromi, nanti bisa mendapatkan konsensus tertentu, ya mana tahu begitu ya. Nah, yang berikut adalah putusan MK. Memang datangnya cukup terlambat, tapi itu kontributif mengurangi calon tunggal. Saya terkejut Bang Doli dengar data dari Pak Rahmat Bagja Bawaslu, kalau tidak ada putusan MK, calon tunggal itu potensinya di atas 100 katanya. Ya. Nah, lalu yang kemudian memang kalau kita lihat pola mayoritas dukungan calon tunggal ini, jumlah partainya itu di atas 10. Bahkan ada yang 16, 15, 18. Jadi upaya itu memang kan ingin mengerem akses kepada pencalonan supaya yang lain tidak dapat tiket. Jadi memang motifnya setengah-setengah. Oke. Ada yang untuk memastikan bahwa kompetitor lawan, kalau dalam praktek demokrasi Yunani kuno itu disebut dengan ostracism. Ostracism itu adalah pengucilan, pembuangan calon yang punya potensi menang, jangan sampai dia bisa masuk arena, kita tutup nih arenanya. Dan seperti itu terjadi di Jakarta ya. Saya harus tanya ke Bang Riza dan juga Mas Seno, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.